Baru ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa 'amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Hadis nomor 77. Larasnya. Haddatsani Muhammad ibnu Yusuf. Qal haddatsana Abu Mushirin qal haddatsani Muhammad ibnu Harbin haddatsani Az-Zubaydi 'ani Zuhri an Mahmud ibn Rabi' qal. Hadis ini diterima oleh Al-Imam Bukhari dari gurunya yaitu Muhammad bin Yusuf, kemudian terus sampai Mahmud bin Rabi'. Beliau berkata, siapa Mahmud bin Ar-Rabi'. Aqaltu minan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinina min dalwin. Aku ingat, aqaltu itu aku ingat, minan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majjatan, satu semburan, majjaha fi wajhi, yang mana beliau itu menyemburkan semburan itu fi wajhi, ke mukaku. Jadi disembur ke muka, dibura ku Rasulullah. Wa ana ibnu khamsi sinina, dan aku saat itu anak kecil, masih berusia 5 tahun. Min dalwin, dari dalam sumur, si airnya itu. Nudiburana Mahmud bin Rabi'. Nah, sudah. Ini pembahasannya nggak banyak ini. Cuman apa yang bisa diambil pelajarannya dari hadis ini. Wa fi hadzal hadithi minal fawaid ghairi ma taqaddama atau ghairu ma taqaddama. Di dalam hadis ini ada faidah-faidah dari apa yang belum disebutkan sebelumnya. Apa itu? Salah satunya jawazu ihdari sibyan majalisal hadis. Bolehnya menghadirkan anak kecil di majelis-majelis hadis. Wa ziyaratul imam ashabahu fi daurihim, dan berkunjungnya imam ke para sohibnya di rumah mereka masing-masing. Wa muda'abatuhu sibyanahum, dan bermainnya sang imam dengan anak-anak mereka. Ini kan masih dalam bab apa ini? Bab Allahumma alimhul, oh anak kecil. Oh iya. Mata yasihu sima'us shaghir, kapan boleh mendengarkan anak kecil. Nah, ini termasuk juga salah satu hadis yang menjadi hujjah bahwa
tanawul itu boleh sebelum baligh mengambil hadis. Kemarin kita kan membicarakan siapa? Ibnu Abbas ya. Nah, sekarang kita membicarakan Mahmud bin Rabi'ah. Mahmud bin Rabi'ah ini disembur oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini enggak usah diikutin ya. Ustaz, abdi hoyong disembur. Mbah dukun. Nah, ini enggak usah tara menjengkol. Tara menjengkol paling bau bako. Bau warning. Dimanyam-manyam. Lah ini kan berarti Mahmud bin Rabi'ah ini membicarakan hadis yang dia terima waktu umur 5 tahun. Nah, dan ini diajarkan oleh gurunya. Nah, makanya Imam Bukhari itu berdalil dengan hadis ini bahwa menerima hadis itu dia bisa tatkala masih kecil, dan itu sudah menjadi kebiasaannya ahlul hadis. Cuman kalau kita mau mengambil pelajaran di sini diantaranya apa? Diantaranya itu anak kecil dia boleh dihadirkan di majelis hadis. Karena anak kecil ini kan nanti akan menerima. Dulu itu kan majelis hadis sifatnya naklul kalam, memindahkan pembicaraan. Nah, nanti didengar oleh anak kecil. Nanti anak kecilnya ini kalau sudah dewasa, dia bisa meriwayatkan begitu. Makanya anak kecil boleh masuk ke majelis hadis. Apalagi yang bisa diambil pelajarannya, kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Beliau itu suka main ke rumah sahabatnya. Main ke rumah sahabatnya. Dan suka bermain-main dengan anak-anak kecil mereka. Nah, jadi kalau kita misalkan satu saat nanti diambil jadi pemimpin, diangkat jadi pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan alergi main ke rumah bawahan. Main ke rumah masyarakat itu jangan alergi. Nah, kalau ada belusukan. Nah, nanti kalau di rumah-rumahnya itu ada anak kecil, nah itu kita ajak main. Karena itu adalah salah satu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastadalla bihi ba'duhum ala tasmi'i man yakunu ibna khamsin wa man kana dunaha yuktabu lahu hudurun wa laysa fil hadithi wala fit tabwibil Bukhari ma yadullu alaihi balil ladzi yanbaghi fi dzalika i'tibarul fahmi. Faman fahimal khitaba sami'a wa in kana duna ibni khamsin wa illa fala. Tuh. Ini malah anaknya 5 tahun. 5 tahun itu kan biasanya belum tamyiz. Karena kamari ngobrolkeun pan uing mah teh geus bogoh. Itu kalau saya 5 tahun itu emang sudah ada tamyiz ya. TK itu udah bisa membedakan lah itu. Udah ada tamyiz. Sebagian anak ya kayak gitu. Ini termasuk di antaranya ini. Jadi asal si anak ini dia bisa membedakan kabar. Nah, tatkala si anak ini dia bisa membedakan kabar, maka dia boleh untuk mengambil hadis. Cuman dia belum boleh untuk meriwayatkan. Malah di sini lebih kecil lagi umurnya, 5 tahun. Wa qala Ibnu Rusyaid az-zahiru annahum aradu bi tahdidil khamsi annaha mazinnatun lidzalik la anna bulughaha syartun la budda min tahaqqihi wallahu a'lam. Ya sudah jelas. Sekarang kita masuk bab 19. Babul khuruj fi talabil ilmi. Bab keluar atau berangkat untuk mencari ilmu. Bab keluar untuk mencari ilmu. Warohala Jabir ibnu Abdillah masirata syahrin ila Abdillah ibni Unaisin fi hadisin wahidin. Nah, ini perkataan Imam Bukhari. Dia diambil dari asar, jadi tidak ada riwayatnya. Apa perkataannya? Warohala dan telah bepergian, telah berkendaraan siapa? Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah, yang mana beliau ini adalah sahabat. Masirata syahrin, perjalanan selama 1 bulan. Ila Abdillah ibni Unaisin, menuju sahabat yang lain yaitu Abdullah bin Unaisin. Fi hadisin wahidin, hanya untuk mencari 1 hadis saja. 1 bulan perjalanan untuk mengambil 1 hadis saja. Nah, sekarang di kita ada majelis orang-orang bodoh itu nggak mau datang. Bodoh. Ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan ilmu.
Ya, jangan termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan ilmu. Qauluhu babul khuruj. Kita bahas dulu apanya? Babnya. Ya sudah ya, maksudnya itu safar. Jadi yang dimaksud dari bab ini apa? Yang dimaksud dari bab ini kita itu supaya tahu bahwa keluar untuk tholabul ilmi ini adalah dianjurkan. Ya, malah dulu itu sahabat sampai 1 bulan hanya untuk 1 hadis. Siapa Jabir bin Abdullah ini? Beliau ini adalah Al-Ansari, As-Sahabi Al-Masyhur. Beliau sahabat dan masyhur. Dan Abdullah bin Unais itu yang dikunjunginya. Itu yang dikunjunginya. Nah, kita bahas dulu kisah keluarnya ini bagaimana. Kok Jabir bin Abdullah ini bisa sampai safar selama 1 bulan. Wa haditsun akhrajahul musannifu fil adabil mufrad. Jadi sebetulnya ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tapi para periwayatnya itu tidak sesuai, tidak masuk filter untuk dimasukkan ke Sahih Bukhari. Lah akhirnya hanya dinukil matannya saja. Atau hanya diringkas saja. Dan dinisbahkanlah perkataan ini kepada Imam Bukhari sendiri gitu. Padahal dalilnya ada. Imam Bukhari sendiri itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari itu punya beberapa kitab hadis. Ya, di antaranya Adabul Mufrad ini. Nah, cuman Sahihul Bukhari ini menjadi yang paling terkenal. Kenapa? Karena periwayatannya yang sangat ketat. Jadi bukan berarti hadis-hadis yang tidak disebutkan di Sahihul Bukhari ini tidak sahih. Bukan. Cuman tidak masuk ke dalam kategori yang sudah distandarisasi oleh Imam Bukhari. Makanya nanti ada beberapa hadis yang mana Imam Muslim munfaridun fihi. Imam Muslim itu menyendiri di dalam meriwayatkannya karena meskipun ini tidak sesuai dengan standarnya Imam Bukhari, tapi dia sesuai dengan standarnya Imam Muslim. Makanya Imam Muslim memasukkan itu ke dalam Sahihul Muslim. Imam Muslim itu. Ada beberapa hadis seperti itu. Wa Ahmad. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis nomor 16.042. Wa Abu Ya'la fi musnadihima. Dan Abu Ya'la pun mengeluarkan hadis ini di dalam fi musnadihima. Min tariqi Abdullah ibni Muhammad bin Aqil annahu sami'a Jabir. Lah bagaimana hadisnya? Hadisnya begini. Beliau itu mendengar bahwa Jabir bin Abdullah, beliau berkata. Jadi Jabir bin Abdullah itu yang mana? Yang mengadakan perjalanan. Nah, Jabir bin Abdullah ini berkata, balagoni an rajulin hadithun sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang padaku dari seorang laki-laki ada satu hadis yang telah beliau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fashtaraitu ba'iron, maka aku langsung membeli unta. Saya dengar nih ada orang dia mendengar langsung hadis dari Rasul, satu hadis yang mungkin saya belum pernah mendengar hadis itu. Bukan mungkin, karena memang Jabir bin Abdullah ini belum pernah mendengar hadis ini. Jadi dia dapat dari tangan kedua. Makanya nanti ini ada sunnah untuk mencari sanad yang paling tinggi selama orangnya masih hidup kan. Wah, kamu dengar dari siapa? Dari anu. Masih hidup nggak anunya? Masih. Ya udah kejar begitu. Nah, ini sahabat sampai seperti ini. Beli dulu unta. Tadinya nggak punya. Fashtaro itu ba'iron. Maka saya membeli unta. Summa syaddadtu rohli fasirtu ilaihi syahron. Kemudian aku menjadikan dia itu sebagai kendaraan dan aku berjalan menuju orang tersebut selama 1 bulan. Yang mana orang tersebut tadi kita tahu namanya siapa? Abdullah bin Unais.
hatta qadimtu Syama, sampai aku tiba di Syam. Faidan Abdullah bin Unaisin, ternyata di sana sudah ada Abdullah bin Unais. Faqultu lil bawab, maka aku berkata kepada penjaga pintu. Ini kiai punya penjaga pintu, ajudan atau mungkin muridnya. Qul lahu Jabir alal bab, tolong katakan kepada Unais bahwa Jabir ada di depan pintu. Faqala Ibnu Abdillah Jabir bin Abdullah, qultu na'am, aku berkata iya. Lah ini berarti orang juga terkenal. Makanya si Bawab ini bisa sampai kenal. Ya. Iwan Fals? Bukan, Iwan Sumbang. Iwan mana? Iwan Fals bukan, Iwan Codet. Iwan Bedog. Nah begitu. Jadi ternyata Jabir ini pun orang yang terkenal. Qultu na'am fa kharaja fa tanaqani, maka keluarlah beliau siapa? Ibnu Unais, fa tanaqani, maka beliau itu memelukku erat. Fakultu, setelah beliau itu memelukku, maka aku berkata, haditsun balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada hadis yang sampai padaku darimu bahwa engkau itu langsung mendengarnya dari Rasulullah. Fa khasyitu an amuta qabla an asma'ah, maka aku takut aku mati sebelum mendengar hadis itu. Himmah ini, sahabat ini kalau dulu sudah ada Sahih Bukhari, mungkin gak keluar rumah, ya, baca aja di rumah itu. Thalabul ilmi. Nah, maka aku takut sebelum aku mati aku tidak bisa mendengar hadis itu. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Unais, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, yahsyurullahu nasa yaumal qiyamati uratan, fadzakarul haditha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan bertelanjang. Kemudian terus hadisnya diteruskan. Di sini tidak disebutkan secara lengkap. Nah, itu hadisnya tentang manusia itu akan dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan telanjang. Hadis itu satu, udah itu pulang lagi. 1 bulan cuman mau mendengar bahwa kita ini kalau mati akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Ini hadis nih, kalau kita nggak tahu madorot nggak nih? Nggak madorot kan? Nggak madorot. Hadis yang kalaupun kita nggak tahu nggak jadi masalah. Tapi sahabat itu mengejar sampai 1 bulan. Sampai ngahajakeun meuli heula ontak. Sing aya himmah besar dina thalabul ilmi. Ini sudah saya lewat saja. Terus faidah hadis. Wa fi hadisi Jabir dalilun ala thalabi uluwil isnad. Di dalam hadis Jabir ini ada dalil untuk mencari isnad yang paling tinggi. Lah, dalam hadis ini sanad yang paling tinggi adanya di siapa? Di Abdullah bin Unais. Lah, Jabir bin Abdullah, beliau pertama kali mendengar hadis ini tidak langsung dari Abdullah bin Unais. Awalnya itu. Nah, dikejar ingin sanad yang paling tinggi. Jadi ada sunnah. Apa sunnahnya? Mengejar sanad yang paling tinggi. Ya meskipun kita udah tahu ya kan, tahu dari sini sama tahu dari sana kan sama aja sebenarnya ya, taunya itu. Tapi secara sanad dia berbeda. Kemudian li'annahu balaghul haditsu an Abdillah ibni Unaisin falam yuqni'hu hatta rohala fa akhadahu anhu bila wasitatin. Karena Jabir bin Abdullah ini sudah mendengar hadis ini tapi bukan langsung dari Abdullah bin Unais dan beliau tidak merasa cukup. Oh,
kurang ya, urang udag ka ditu mumpung hirup keneh. Sampai beliau ini berjalan selama 1 bulan pakai onta. Bila wasitotin, supaya beliau ini bisa mengambil hadis tanpa perantara. Wasayati an Ibnu Mas'udin fi kitabi fadhailil Qur'an qauluhu lau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi minni la rohaltu ilaihi. Malah beliau ini pernah berkata seperti ini, jika ada seseorang yang lebih tahu tentang kitabullah daripada aku, maka pasti aku akan mendatanginya. Nah itu ya, orang-orang zaman dulu itu. Nah, kita mah bisa enggak ngedatengin? Enggak. Jangan jadi orang goblok. Wa akhrajal khatibu an Abil Aliyati qala kunna nasma'u an ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fala nardo hatta kharajna ilaihim fasami'na minhum. Dan Al-Khatib telah mengeluarkan dari Abil Aliyah, beliau itu berkata, kami ini telah mendengar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala nardo, tapi kami tidak ridho hatta kharajna ilaihim fasami'na minhum, sampai kami berangkat kepada mereka dan kami mendengar itu. Ini tabi'in. Jadi tabi'in juga kalau dapat hadis, mereka itu enggak merasa cukup, tapi harus masih ada enggak orangnya nih? Kamu dapat dari mana? Dari itu. Masih ada enggak orangnya? Ada. Dikejar. Makanya nanti riwayatnya jadi banyak. Ya kan, mutawatir itu nanti dari sini. Ya, jadi ada satu orang nanti mutawatirnya di siapa? Kayak hadis innamal a'malu binniyat itu. Itu masyhurnya kan masyhur sahabi. Mutawatirnya tawaturan sahabian. Malah kalau enggak salah mutawatir itu tabi'i itu. Iya kan? Mutawatirnya tabi'i kan? Jadi dulu seperti itu, orang-orang tuh mau mengejar dengan sanad yang tinggi. Sekarang asal ada YouTube cukup. Itu guguruna kanu HP. Guguruna kanu layar. Aduh. Ya, jangan qanaah ya, itu buat orang yang kena uzur. Buat orang yang kena uzur. Jangan qanaah begitu. Kemudian waqila li Ahmad rajulun yatlubul ilma yalzamu rijlan indahu ilmun katsirun aw yarhal. Qala yarhalu. Yuktabu an ulama'il amsar fayushafihun nasa wa yata'allama minhum. Ya sudahlah. Selesai. Wa fihi ma kana alaihi sahabatu minal hirsi ala tahsili sunanin nabawiyah. Dan di dalam hadis ini pun ada pelajaran bagi kita bagaimana para sahabat itu sangat termotivasi, sangat besar hasrat dan ambisinya untuk menghasilkan sunnah-sunnah nabawiyah. Nah, jadi itu ada di pikiran mereka begitu. Hadis, perkataan Rasul begitu. Wa fihi jawazu i'tinaqil qadim haitsu la tahsulur ribatu. Nah, ini kan tadi Jabir bin Abdullah itu dipeluk ya. Karena Jabir ini beliau sudah tua. Tapi dipeluk dengan erat. Itu boleh enggak? Boleh memeluk orang tua itu. Asal ulah nepikeun ka potong. Lantung remuk terus ditangkep puruluk. Hukum nama jelas thalabul ilmu itu wajib. Dianjurkan itu kan ayat thalab. Ya, ayat thalab. Jadi maksud dianjurkan itu bukan thalabul ilminya. Bukan thalabul ilmi yang dianjurkan itu apa? Mencari sanad yang paling tinggi. Nah, thalabul ilminya dia wajib. Mencari sanad yang paling tingginya itu enggak wajib. Dianjurkan. Haddatsana Abul Qasim hadis nomor 78. Ini dari panjang. Haddatsana Abul Qasim Khalid bin Khali. Qala haddatsana Muhammad bin Harbin. Qala al-Auza'i akhbarana Az-Zuhri
an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'udin an ibni Abbasin. Jadi hadis ini diterima oleh Imam Bukhari dari Abul Qasim, gurunya sendiri. Terus kemudian sampai sahabat Ibnu Abbas. Annahu tamarohwa wal Hurru ibnu Qaisin ibni Hisnin al-Fazari fi Sahibi Musa. Bahwa Ibnu Abbas itu beliau berdebat dan Hur bin Qais. Nah, ini diulang kan ya? Hadis yang sudah kemarin itu. Dan Hur bin Qais mengenai Ibni Hisnin fi Sahibi Musa, mengenai sahibnya Nabi Musa. Famarra bihima Ubay ibnu Ka'bin, maka berlalulah Ubay bin Ka'ab. Fada'ahu Ibnu Abbasin, maka Ibnu Abbas memanggil kepada Ubay bin Ka'ab. Faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadza fi sahibi Musa alladzi sa'ala sabila ila luqiyhi. Maka bertanyalah Ibnu Abbas itu bahwa saya ini sedang berdebat nih dengan teman saya ini mengenai sahibnya Nabi Musa, yang mana beliau itu bertanya mengenai jalan untuk bertemu dengan orang itu. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah berkata mengenai orang ini? Faqala Ubay, na'am sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu yaqulu, iya aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata mengenai orang itu, yaqulu bainama Musa fi mala'in min bani Israila idh ja'ahu rajulun. Tatkala Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam ada di kelompok Bani Israel, tiba-tiba datang kepada beliau itu satu orang laki-laki. Faqala ata'lamu ahadan a'lama minka. Maka si laki-laki ini dia bertanya, apakah engkau tahu ada orang yang lebih alim dari engkau? Qala Musa, lah kata Musa tidak ada. Musa ini udah paling cerdas sudah. Rasul Nabi. Enggak ada. Fa wahallahu azza wa jalla ila Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Apa wahyunya itu? Sebentar. Bala abduna Khadirun. Ada hambaku Khadir. Ini nama Khadir ini keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi nama Khadir ini keluar betul. Bukan para ulama bukan para ulama mencari-cari itu namanya siapa, bukan. Ini keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala sabila ila luqihi, maka menjadilah Musa itu meminta untuk mempertemukan supaya Allah menunjukkan jalan untuk bertemu dengan Nabi Khadir. Faja'alallahu lahul huta, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya itu satu ikan ayatan sebagai ciri GPS. Waqila lahu idza faqadtal huta, jika kamu kehilangan ikan ini, farji' fa innaka satalqah, maka kembalilah, nanti engkau akan ketemu sama Khadir ini. Fakana Musa ala nabiyina wa alaihi salam yattabi'u atharul huti fil bahri, dan Nabi Musa ini akhirnya mengikuti jejak dari ikan itu sampai ke laut. Faqala fata Musa li Musa, maka berkatalah pemudanya Musa kepada Nabi Musa, ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Bagaimana hai Musa jika pendapatmu ini tatkala kita tadi sedang berteduh di bawah batu besar. Saya lupa ini ikannya kemana, hilang. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Dan tidaklah menjadikan aku lupa kepada ikan itu kecuali syaitan. Faqala Musa, maka Nabi Musa berkata, dzalika ma kunna nabghi, yaitu tempat yang mau dicari dari tadi itu. Fartadda ala atharihima qasasa, maka kembalilah. Fawajada Khadiran, maka keduanya ini bertemu dengan Khadir. Fakana min sya'nihima ma qassallahu fi kitabih. Nah, kalau mau tahu lengkapnya baca Quran begitu. Surah Kahfi. Ya sudah. Terus faedah hadisnya apa? Ya kan udah kemarin. Ya kan ini udah kemarin. Wa fihi fadlul izdiyadi minal ilmi walau ma'al masyaqqah wan nasab bis safar. Jadi kan ini balik lagi sama bab.
Ini kok diulang? Lah karena hadis ini bisa jadi punya beberapa kesimpulan. Di antara kesimpulannya apa? Tadi itu babul khuruj li thalabil ilmi. Itu kan babnya kan? Bab keluar rumah untuk mencari ilmu. Lah Nabi Musa aja nabi, enggak sombong keluar rumah untuk mencari ilmu. Padahal Nabi Khidir ini sudah jelas ilmunya itu di bawahnya Nabi Musa. Jadi kan ilmu itu nanti ada beberapa jenis ya. Ada jenis ilmu itu dia yang tidak madorot tatkala kita tidak tahu. Kita nggak tahu loh nggak apa-apa. Kayak ilmu apa? Ilmu servis mesin cuci misalkan. Ya. Mau tahu, mau nggak tahu, nggak jadi masalah. Asal ada orang yang bisa. Nah, atau ilmu cabut gigi. Nah, ya daripada ditalikan kanu panto. Terus dijebretkeun, Pak. Gitu. Panto ada Samson. Samson, panto rujan. Ya itu ilmu-ilmu yang nggak madorot. Nah, terus kalau kita nggak tahu kenapa, ya nggak masalah, nggak ada masalah. Lah ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir ini adalah ilmu yang tidak madorot jika Nabi Musa pun nggak tahu. Karena ini ilmu tentang masa depan dan syariat khusus kepada Nabi Khidir, gitu. Tapi meski begitu ini ilmu Nabi Musa ini mungkin ya nanti belajarnya banyak sebetulnya. Bukan hanya belajar ilmunya tapi mungkin belajar sabar, belajar jadi murid mungkin. Belajar tawadhu begitu. Itu mungkin yang paling yang paling dipentingkan sama Nabi Musa itu, belajar tawadhunya itu. Makanya Nabi Musa keluar. Nah, kita nabi bukan. Rasul komo, Rasul. Wali tenepi, lah pinter hente. Dia sombong amat datang ke orang alim itu. Sombong amat. Ya, mudah-mudahan ya punten Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi fadlul izdiyadi minal ilmi. Nah, meskipun dengan masyaqqah wan nasab bisafar. Nah, ini berjalan Nabi Musa itu alamat enggak tahu alamat. Kalau tadi sahabat yang tadi itu tahu alamat. Siapa? Jabir bin Abdullah ya. Jabir bin Abdullah ini tahu alamatnya Abdullah bin Unais. Makanya kan enggak terlalu takut kan, ya udah jalan-jalan aja. Udah ketahuan 1 bulan, ya udah kita bawa bekal 1 bulan berangkat 1 bulan pergi. Nah Nabi Musa ini ngambil bekalnya gimana? Lawang alamatnya aja nggak tahu. Udah pokoknya cari aja nih apanya ikan. Nanti kalau ikan ini hilang berarti kamu bakal menemukan Khidir. Lah gimana ongkosnya ini Nabi Musa nih? Bisa nggak? Ini perjalanan 1 minggu. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Bisa 1 minggu, bisa 1 tahun. Makanya menurut beberapa riwayat ini Nabi Musa mencari Nabi Khidir ini bertahun-tahun. Dan bertahun-tahun ini Masya Allah bertahun-tahun di jalan tanpa kepastian kapan akan bertemu. Dan nggak bawa bekal. Sekarang kita kalau mau perjalanan 1 bulan jalan itu bawa bekalnya segimana? Ya. Ini bawa bekalnya gimana? Terus bekal apa yang harus dibawa? Dulu kalau 2 tahun itu bekal apa yang harus dibawa? Makanya di tengah jalan habis itu mungkin yang belajarnya Nabi Musa itu perihnya mencari ilmu sehingga keluar rasa syukur. Karena Nabi itu mencari ilmunya mudah. Dikasih langsung sama Allah itu lewat malaikat Jibril. Jadi lebih menghargai mungkin sama orang-orang yang thalabul ilmi ini. Nabi Musa mungkin ya banyak apanya? Banyak kemungkinannya begitu. Banyak kemungkinannya. Ala kulli halin. Wa wajhud dalalah minhu qauluhu ta'ala li nabiyhi alaihi salatu wassalam ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Lah kok Nabi Musa ini kan kerjaannya Nabi Musa. Lah kok kerjaannya Nabi Musa jadi sunnah bagi kita, ini gimana ceritanya? Iya kan? Nah ini siapa yang keluarnya? Nabi Musa. Lah Nabi Musa kan buat umatnya aja. Kita kan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok harus ikut perbuatan Nabi Musa? Memang diperintah oleh Allah, emang ada ayatnya. Allah memerintah kita itu untuk mengikuti para rasul. Rasul manapun itu, selama itu bukan syariat yang sudah mansukh. Mana? Al-An'am ayat 90. Ulaikal ladzina hadallah. Itulah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Fabihudahu muqtadih.
maka kepada hudan mereka lah engkau supaya mengikuti. Wa Musa alaihi salam minhum, sedangkan Nabi Musa termasuk apa? Alladzina hadallah, termasuk orang-orang yang oleh Allah diberi hidayah. Fatadkhulu ummatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadal amri illa fi ma thabata naskhuhu. Maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk kepada perintah ini. Lah kalau ada orang-orang yang mana orang ini dia mendapatkan pencerahan di dalam ilmu agama, maka ikuti sama kamu itu. Jangan sendiri-sendiri, ikuti. Cuman kalau ke WC jangan diikutin. Ya, makanya diperintahkan ini siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnahnya Nabi Musa. Kecuali jika perkara itu sudah jelas dinasah, maka sudah haram untuk diikuti. Hudal lil muttaqin, bukan. Ada lagi. Jadi huda itu kan bahasanya gini, ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah sudah diberi hidayah. Nah, ini kan umum. Cuman Nabi Musa masuk enggak ke situ? Masuk, Nabi Musa masuk, ya Nabi Muhammad ya masuk, Nabi Isa ya masuk. Jadi kita bisa belajar dari nabi-nabi ini, terutama tentang akhlaknya. Kalau syariat itu rentan dia dihapus. Syariat rentan dihapus, tapi kalau akhlak itu gak dihapus. Hukum-hukum batin itu dari dulu hasad jelek dari dulu. Dari mulai Qabil Habil yang namanya hasad udah jelek, sampai sekarang masih jelek. Tapi di dalam wilayah syariat zahir, karena ini kan mengakomodasi mengakomodasi perubahan zaman dan perubahan akhlak, perubahan sosial. Makanya kadang-kadang si hukum dia berubah gitu. Kan kemarin kita baca tafsir ya, tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir itu coba lihat, Bani Israel, mereka itu bukan orang-orang yang membangkang loh, Bani Israel. Zaman dulu ya. Bani Israel zaman dulu. Mereka itu sama Allah disuruh keluar dari Mesir, nurut. Bari teu nyaho ka mana lompatna teh. Ya, udah kalian keluar dari rumah. Kemana? Gimana nanti aja udah. Keluar. Itu kerjaan ditinggalin, rumah ditinggalin, jalan gak tahu kemana. Udah belah laut, nyembah sapi. Tadinya gak tahu mereka salah, ternyata mereka salah tahu dari Nabi Musa. Apa hukumannya itu? Disuruh saling membunuh. Taat gak mereka itu? Taat. Ya udahlah kita saling bunuh aja. Kalau memang Tuhannya Musa berkata seperti itu, kita saling bunuh saja. Akhirnya mereka saling bunuh. Itu kalau mereka orang-orang yang membangkang, Nabi Musanya yang dibunuh. Nah betul aing nu dipaehan. Mana kayak aing paehan gitu. Nabi Musanya itu tidak dicederai sama sekali oleh Bani Israel itu enggak. Ya, Bani Israel itu tidak mencederai Nabi Musa sama sekali. Tapi ya memang kebodohan ada dan ada hukumnya. Jadi hukumnya mungkin hukum murtad ya. Orang kan udah Islam terus malah nyembah sapi. Kemudian Nabi Musa itu datang menegur, setelah menegur disuruh untuk saling membunuh. Atau jangan dikesiniin. Si kemauan 6. Ya udahlah biarin aja. Terus, ya gitu. Tuh Bani Israel. Makanya orang-orang Bani Israel di zamannya siapa? Di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah tuh. Ya Allah tuh bilang begini sama orang-orang Bani Israel, kamu itu gimana? Kakek nenek kamu itu dulu disuruh keluar kampung, disuruh keluar negeri, mereka keluar. Disuruh silih bunuh, mereka silih bunuh. Lah kamu itu cuman disuruh iman sama Muhammad itu kok wangel. Ki piye ki.
Wenjel. Kok wenjel? Ini gimana ceritanya? Padahal disuruhnya cuman beriman ikut sama Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu tidak disuruh membunuh diri mereka sendiri, dan mereka tidak diusir dari tempat kampung mereka sendiri. Itu udah jauh. Jadi jangan disamakan Bani Israil zaman Nabi Musa itu dengan Bani Israil yang ada sekarang. Kita udah bilang kan, oh Bani Israil macam Barardegong. Itu Bani Israil itu Nabi Yusuf itu Bani Israil. Nabi Yusuf itu Bani Israil, Nabi Musa itu Bani Israil, Nabi Isa itu Bani Israil. Jangan bilang Bani Israil Barardegong. Itu kalau perkataan itu nanti kena ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, itu kena, bisa murtad kamu itu. Menghukumi kulli dengan juz'i. Nggak boleh. Itu kalau perkataan itu nanti kena ke nabi-nabi Bani Israil, bisa murtad. Jadi hati-hati itu. Makanya orang yang bodoh itu nggak usah ngomong, diem. Bani Israil yang mana dulu? Makanya kalau kita mau jangan Bani Israil, negara Israel aja udah. Yang ada sekarang ini. Israel. Enggak. Orang Israel itu orang-orang mulia. Orang-orang yang oleh Allah dimuliakan. Yang oleh Allah kena khitab, dihinakan di dalam Al-Quran, itu yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pun yang membangkang. Lah kesininya kan nggak semua juga. Ada nggak Yahudi yang Islam itu? Ada. Lah kok kita bawa-bawa Bani Israil, gimana ceritanya? Ya usah. Oke, hadis nomor 20. Babu fadli man alima wa 'allama. Bab keutamaan orang yang belajar dan mengajar. Hadis nomor 79. Haddatsana Muhammad ibnul Ala qol haddatsana Hammad ibnu Usamah an Buraid ibni Abdillah an Abi Burdah an Abi Musa anin Nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini hadis diterima oleh Al-Imam Bukhari dari Muhammad bin Al-Ala. Terus hingga siapa? Abu Musa. Beliau menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Mathalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsiri asaba ardon. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini memberikan tamsil. Ya, jadi ada tasbih, ada musyabbah, ada musyabbah. Memberikan tamsil. Apa tamsilnya? Apa yang ditamsil? Jadi musyabbahnya apa? Perumpamaan perkara yang mana Allah itu telah mengutusku dengannya, minal huda, yaitu hidayah. Maksudnya ilmu. Jadi permisalan ilmu yang Allah berikan padaku, begitu. Ya, kalau secara cepat. Makanya disebut minal huda wal ilmi. Seperti apa? Kamathalil ghaithil katsiri asaba ardon. Itu seperti awan yang penuh dengan hujan yang mengairi tanah. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a. Maka dari tanah itu, dari ardun itu, ada yang namanya tanah yang naqiyah. Apa tanah yang naqiyah itu? Qabilatil ma', dia menerima air, jadi airnya diserap. Fa'ambatatil kala'a wal usbal katsira. Sehingga menumbuhkanlah hujan itu al-kala'a wal usbal katsir, tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak karena airnya diserap. Nah, wa kanat minha ikhadatun amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas. Dan ada di antaranya itu yang namanya ikhadat. Ikhadat itu dia tanah yang apa? Dia latum sikumaan. Bukan. Dia amsakatil ma'. Dia itu menggenangkan air. Fanafa'allahu bihan nas. Maka Allah memberikan manfaat dengan perantara air itu manusia. Tapi kan gak tumbuh begitu. Karena dia gak menyerap. Kalau yang menyerap nanti tumbuh-tumbuhan itu subur.
Nah kalau nggak menyerap ya udah dia cuma menggenang saja. Nanti kalau habis ya habis. Kalau diambil apa? Diambil minum habis. Nunggu hujan lagi. Fasyaribu wasaqau wazara'u. Maka mereka itu minum dari situ, menyiram dari situ, menanam dari situ. Wa asaba minha ifatan ukhra. Dan ada nih si air ini, si hujan ini, dia kena ke kelompok yang lain. Innama hiya qin'anun, cuman kelompok yang ini kalau diibaratkan dengan tanah, ini namanya qin'an. Tanah qin'an. Tanah qin'an itu apa? La tumsiku ma'an wala tunbitu kalaan. Dia tidak bisa untuk menampung air, dia juga tidak bisa untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Qin'an itu. Jadi lewat aja, kayak kita kalau hujan di jalan itu, ya airnya kan lewat aja udah. Nah itu, karena tanahnya itu kan aspal ya, aspal. Ya gimana bisa nampung ya nggak bisa. Gimana bisa apa? Menyerap ya nggak bisa. Ya, akhirnya harus dialirkan. Akhirnya cuma lewat aja airnya itu. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'atsanillahu bihi fa'alima wa 'allama. Maka contoh yang disebutkan tadi, jadi ada berapa contoh ini? Ada berapa jenis tanahnya ini? Ada 3, 1 naqiyah, yang kedua ikhodat, yang ketiga qi'an. Lah, itu adalah permisalan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permisalan apa? Permisalan orang yang memahami agama Allah dan memberikan manfaat kepadanya. Wa nafa'ahu ma ba'atsanillahu bihi, dan apa yang menjadi tugas utamaku, Allah memberikan kepadanya manfaat lewat aku, begitu kira-kiranya. Karena Rasulullah itu kan wadah ilmu kan. Makanya seperti tadi diibaratkannya seperti apa? Seperti ghois. Ghois itu awan. Rasulullahnya bukan tanahnya, Rasulullah awannya. Rasulullah awannya, ilmunya itu apanya? Ilmunya, hujannya. Airnya itu hujannya. Rasulullah itu seperti awannya, kalau ghois. Penuh sekali dengan ilmu. Begitu, dengan air hujan. Yang mana ilmunya ini, hudannya ini tasbihnya kepada apa? Air hujan. Jadi musyabbahnya itu air, musyabbahnya itu ilmu, musyabbah bihnya itu air yang dibawa oleh ghais. Nah, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu yang tadi, yang 3 itu, yang 3 kelompok ini, itu contoh bagi orang yang pertama itu apa? Dia faham terhadap agama. Setelah dia faham, agama itu menjadikan manfaat bagi dirinya. Makanya dia bisa subur. Bisa subur. Bisa menumbuhkan pohon-pohonan. Nah, fa'alima wa 'allama. Maka dia belajar dan dia mengajarkannya. Dia menyerap. Setelah menyerap, dia memberikan manfaat. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbulu wa lam yaqbil hudallahilladzi ursiltu bihi. Dan itu adalah juga perumpamaan bagi orang yang dia itu berpaling dan tidak menerima hudallah, tidak menerima ilmu Allah. Alladzi ursiltu bihi, yang mana aku diutus untuk membawa itu. Jadi tepaduli tahnu kelompok ini. Lihat, ini tasbihnya ada 3 kan? 1 apa? Naqi'ah. 2 apa? Ikhodat. Yang ketiga apa? Qi'an. Ini tamsilnya ada 3. Tapi Rasul menyebutkan 2 golongan saja. Iya kan? Karena yang 1, yang 2 ini nanti derajatnya sama. Mereka itu bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama dan kedua ini sama. Nah, kalau bisa memberi manfaat kepada orang lain, itu manfaatnya akan kembali kepada diri sendiri. Ya kamu misalkan gini, kamu tahu ilmu sholat. Kamu ngajarin sholat, tapi kamu nggak sholat. Ya kan? Nah nanti orang lain sholat itu pahalanya ke siapa? Ya ke yang ngajar. Tapi yang ngajarnya ya dosa. Karena dia nggak sholat. Dosa. Makanya nanti akan dibahas ini. Penjelasannya ini bagus sekali. Pembahasan hadis ini. Makanya yang pertama, yang kedua itu, dia diibaratkan sama. Dia belajar yang menyerap, kemudian dia mengajarkan.
Nah, yang ketiga ini dia berpaling, nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu, tidak menerima apa hudallah alladzi ursiltu bih, yang mana aku itu diutus untuk itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertaruh sana ya? Jadi kan dia nggak ada pertanyaannya. Ya udah, masih ada 10 menit lagi. Coba sekarang. Apa yang dibawa Rasul itu? Jadi Rasulullah itu kan beliau seperti awan kan ya. Yang dibawa oleh Rasul itu apa? Ilmu. Itu dua disebutkannya di hadis apa? Hudan dan ilmu. Hudan dan ilmu. Lah apa perbedaannya? Al-huda ai ad-dalalatul musilatu ilal matlub. Adalah dalalah yang menyampaikan kepada matlub. Itu namanya hudan. Ini lebih umum daripada kias. Kalau orang-orang mantiki kan menyebutkannya kias kan. Perkara yang bisa menyampaikan kepada matlub itu namanya apa? Hujjah. Hujjah itu bentuknya apa? Kias. Kias itu terdiri dari apa? Muqaddimah sughra sama muqaddimah kubra. Lah kalau al-musil ilal matlub itu lebih luas lagi. Lebih luas. Makanya kayak alam. Nah, alam itu bisa enggak disebut kias? Alam bisa disebut kias enggak? Enggak bisa. Enggak bisa, alam enggak bisa disebut kias. Bisa disebut dalil. Bisa menurut usuliyin. Ya kan? Usuliyin bisa disebut dalil. Nah, itu pokoknya perkara-perkara yang menyampaikan kepada matlub apapun bentuknya itu disebut huda. Dan Rasulullah kan memang membawa ini, membawa hudan kan. Nah, coba matlub kita itu apa? Matlub itu nanti banyak ya. Ada matlub dalam pengertian hasil berpikir. Ada matlub dalam pengertian apa yang kita cita-citakan. Matlubnya manusia itu apa? Matlubnya kita ini apa? Yang kita cari itu apa? Keselamatan. Keselamatan itu kan nanti ada al-musil ila salamah. Al-musil ila najah. Perkara yang menyampaikan kepada keselamatan ini. Lah siapa yang membawa ini? Nah, Rasul. Maka jalan untuk mencapai matlubnya itu dia disebut hudan. Dan hudan ini jika tidak lewat Rasul nggak bakal bisa ketemu. Nggak bakal bisa ketemu. Karena Allah yang menyimpannya di Rasulullah. Makanya bukan Rasulullahnya. Makanya kenapa Rasulullahnya wafat. Iya kan? Karena yang airnya ini. Airnya ini ya kalau air kan dia habis ya. Kalau ilmu kan enggak, makanya tasbih itu nanti enggak harus semuanya sama. Ya, tapi kan ilmunya akan habis juga. Nanti disebut tuh, ilmunya bakal habis. Gimana habisnya ilmu itu caranya? Wafatnya ulama. Ulama wafat ya ilmu habis. Nah, yang pentingnya ilmunya ini. Ya Rasulullah itu sudah mulia di zatnya iya. Cuman yang menjadikan Rasul itu Rasul, ya adanya ilmunya itu, ya adanya ilmunya itu. Makanya kan kita kemarin nggak nyebut di dalam, kalau masih ingat itu tentang nubuwah, ya apakah para nabi itu mereka itu mulianya zati atau arodi kemuliaannya itu. Ya, kalau zati ya nggak usah jadi rasul, ya udah gitu kan. Ya arodi itu, arodi karena ada wahyunya itu, wahyunya yang menjadikan mulia itu, begitu. Allahu a'lam. Nah, terus apa yang dimaksud ilmu? Ma'rifatul adillati syar'iyyati. Yang dimaksud ilmu itu mengetahui dalil-dalil syar'i. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Jadi hudan dia lebih umum daripada ilmu. Kemudian wal ushbu. Nah, ushb itu apa tadi ya? Oh iya, sudah.
Ya kan tadi kan ada menumbuhkan tanaman-tanaman gitu ya. Dan menumbuhkan usbun. Usbun itu diantaranya apa? Kalau kalaun itu dia tumbuhan secara umum, kalau khasbun itu dia rumput-rumput. Rumput-rumput. Nah, berkatalah siapa Al-Qurtubi dan selain beliau. Doroban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lima ja'a bihi minad din mathalan bil ghaithil ammi alladhi ya'tin nasa fi hali hajatihim ilaih. Ini bagus nih analisinya Al-Qurtubi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau itu mengumpamakan apa yang beliau terima dari Allah seperti al-ghaithul am. Seperti awan hujan deras yang dia itu menghujani secara menyeluruh. Alladzi ya'tin nasa, yang mana mendatangi manusia dalam keadaan manusia ini lagi butuh-butuhnya. Karena kering, kemarau, nggak ada ilmu, makanya disebutnya ahlul fatroh. Saking nggak ada ilmu itu udah disebut ahlul fatroh dalam keadaan kering. Nah, wa kadza kana halun nasi qabla mab'atsih. Demikianlah keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakama annal ghaitha yuhyil baladal mayyita fakadza ulumuddin tuhyil qalbal mayyit. Maka sebagaimana hujan itu dia menghidupkan negeri yang sudah mati, maka ilmu agama pun dia menghidupkan kolbu yang sudah mati. Kolbu yang sudah gak bisa ngidrok rasa takut. Makanya kalau kalian itu ya, kalau gak ngaji gak ada takut, itu udah alamat matinya hati itu. Kalau udah ninggalin sholat, udah gak merasa takut, berbuat maksiat, udah gak merasa takut. Itu udah ciri-ciri hatinya mati. Karena hati mati berarti adamul hayat, sedangkan hayat itu kan syartun lil idrok. Ya gimana kita bisa idrok rasa takut itu? Nggak bisa. Dan kalau kita ngaji susah ngerti, itu pun hati kita sama lagi pingsan. Ngaji dikasih mantek ngerti-ngerti itu ya buah koma. Buah koma. Ya, hati-hati. Nah, fakada ulumuddin tuhil qalbal mayyita tsumma syabbaha sami'in lahu bil ardil mukhtalifati allati yanzilu bihal ghaitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau kan punya umat. Ya, kalau rasulnya itu seperti hujan yang deras, adapun umatnya ini ada 3 kelompok. Enggak satu. Maka disibihkanlah dengan tanah. Yang tadi itu. Disibihkanlah dia dengan tanah. Nah, itu sami'in, orang yang mendengar. Maka orang yang mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diumpamakan seperti tanah yang berbeda-beda. Allati yanzilu bihal ghaith, yang mana hujan ini turun kepada tanah itu. Faminhumul alim, al-amil, al-muallim. Maka di antara sami', di antara yang mendengar, ada yang alim, amil, muallim. Dia itu sudah faham karena dia menyerap ilmunya itu. Kemudian dia mengamalkannya. Mengamalkannya itu jadi subur tanahnya. Al-muallim, yang mengajarkan. Karena orang-orang akhirnya datang ke tempat seperti itu. Fahuwa bimanzilatil ardi thayyibati syaribat fantafa'at fi nafsiha wa ambatat fanafa'at ghairaha. Maka tanah yang seperti ini dia seperti tanah yang subur, yang mana dia itu menyerap air, kemudian air itu menjadi manfaat bagi dirinya sendiri karena tanahnya itu jadi subur, jadi banyak tanamannya, jadi banyak pohonnya, jadi enak dilihat. Fantafa'at fi nafsiha, maka dia mendapatkan manfaat pada dirinya dan dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka dia memberi manfaat kepada selainnya. Wa minhumul jami' lil ilmi mustagriq li zamanihi fihi ghairu annahu lam ya'mal binawafilih.
Kemudian ada kelompok kedua. Kelompok kedua ini, dia itu ngaji aja. Ngaji aja kerjaannya. Tapi yang dikerjain cuman yang wajib-wajibnya aja. Yang sunnah lewat semua. Duha enggak, Senin Kemis mah komo. Daud geus teu ingat iraha terakhirna oge. Udah enggak tahu ini udah kapan. Yang dikerjainnya cuman ya wajib-wajibnya aja, ngaji aja terus. Aulam yatafaqqah fi ma jami'a lakinnahu addahu li ghairi. Atau dia itu tidak paham tapi dia memberikan kepada selainnya. Jadi ini mah tim dokumentasi. Ngerti nggak ngaji? Enggak. Lah kerjaanmu apa? Ngerekamin aja udah, ngerekamin nanti pengedar itu. Itu kan dianya sendiri nggak paham. Dia cuma datang, dia dapat itu air. Cuman dia nggak bisa ngerti, nggak bisa paham. Akhirnya hanya tim dokumenter saja. Dia hanya ngasih ke orang aja. Dianya sendiri pun nggak paham. Kalau yang pertama tadi kan paham. Cuman ilmunya nggak diamalin yang sunah-sunahnya itu. Cuman ngerjain yang wajib-wajibnya aja. Nah ini yang keduanya nih. Fahuwa bimanzilatil ardi lati yastaqirru fihal ma'u fayantafi'un nasu bihi. Maka ini derajatnya, tamsilnya sama-sama yang tadi. Yang kedua, bukan yang pertama. Sama tanah yang kedua. Jadi dia tidak bermanfaat bagi dirinya. Tapi dia memberi manfaat kepada orang lain. Jadi danau, jadi oasis begitu. Jadi kolam. Nampung aja. Ada orang minta, mangga begitu ya. Nah, itu gara-garanya apa? Dicor. jadi ternyerap lah. Kadang bisi hate kacor ta. Kacor kudunnya. Kade bisi hate kacor kudunnya moal bisa nyerap ilmu ngan mending lah mau jadi tim dokumenter mah. Namun jika uing nu ngaji, urang nu ngajikeun, urang nu ngadokumentasikeun. Uing nu ngupload, nu ngedit, aing pusing. Geus enek aya. Aiteun deuhnya kagok ancrum. Urang mah tara setengah-setengah, ancrum urang begitu. Ya, kagok ancrum. Masya Allah. Ya. Dan keduanya. Kelompok kedua. Fahuwa bimanzilatil ardi allati yastaqiru fihal ma'u fayantafi'un nasu. Wa huwal musyaru ilahi biqaulihi naddarallahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. Lihat, orang seperti ini enggak hina, enggak. Dokumenter ini enggak hina. Kenapa? Lihat bahasanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagus kepada seseorang yang mana orang itu mendengar perkataanku, ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar perkataanku dan dia menyebarkannya kepada orang lain. Ini oleh Allah dianggap bagus meskipun dianya sendiri enggak paham. Jadi catatan melengkap, catatan gitu. Ngajina pahamna henteu, ngan lamun batur rek injem catatan kasih eta. Ayo ngaji kamari catatan aya. Aya wae catatan mah tah. Tapi manehana lagi ngarti henteu. Ulah asup anu ngaliwat engke. Nah, sudahlah ini sampai sini dulu udah jam 9 nih. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Di luar eta? Ya bukan yang dimaksud ku Rasul. Lamun ilmu yang di luar ieu sanes sudah dimaksud ku Rasul. Jadi para bahasa lagi dikoyid minal huda wala ilmi tina perkara nu ku Allah pasikeun ka abdi begitu. Minal huda wal ilmi berarti ilmu syariah. Syariah ilmu secara umum. Allahu a'lam. Ada perterusan? Cek apa lah? Allahu a'lam bissawab.